Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar keluarga jiwaku yang sedang mendengarkan video ini dari aku? Ketemu lagi sama aku, Angel, bulan sabit 11. Semoga kalian semua selalu diberkahi, dilindungi, disayangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan rezeki lahir batin, kebahagiaan lahir batin, kesehatan lahir batin. Apa ada yang sedang sakit saat ini? Entah sakit ringan, sakit yang sedang, atau yang lumayan parah. Aku doakan semoga kalian cepat sembuh ya. Semoga juga sakitnya tidak terulang lagi. Atau ada yang lagi sakit hati? Kenapa ya? Kalau ngomongin orang sakit hati, pengen ketawa. Berarti bener, kalau sakit hati atau ada masalah cinta, terus kita terluka, kita kayak benar-benar hancur, tapi bagi orang lain lucu, diketawain, dibilang lebay, kayaknya gitu ya. Ya karena mungkin satu yang ketawa itu belum pernah ngalamin, atau sudah pernah ngalamin bahkan yang lebih berat, tapi dia bisa melewati itu atau sudah sembuh. Jadi ambil positifnya aja. Kalau sakit itu, kalau bisa sembuh, kamu akan bahagia kembali, tidak akan takut. Tapi buat kamu yang kena sakit yang lumayan parah, misalnya penyakit-penyakit yang membuat kamu jadi tidak mandiri. Contoh, kamu kena stroke, atau kamu kecelakaan sehingga kamu kehilangan kemandirian, entah secara sementara atau permanen. Berat ya, pasti berat banget, dan itu sangat mengejutkan bagi dirimu untuk menerima itu, menyadari itu yang sedang terjadi pada dirimu. Mungkin kau bisa menangis, tapi kalau orang yang stroke, bahkan menangis pun tidak bisa. Bisa bayangkan, mau ini gak bisa, mau itu gak bisa, mau ngomong gak bisa, mau menggerakkan kaki gak bisa, bahkan sekedar menggerakkan jari tangan atau jari kaki saja tidak bisa, apalagi untuk menopang tubuh untuk bangun. Karena itulah aku sering bilang pada kalian, setiap hari bangun pagi, rasakan seluruh tubuhmu, buka mata, rasakan jari-jarimu, raba seluruh tubuhmu. Jika semua masih bisa bergerak, napas masih bisa teratur, kemudian kamu bisa bangun, duduk, lalu bisa menjejakkan kaki di tanah, langsunglah ucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa.
Karena jika semua itu sudah diambil seperti orang yang kena stroke atau mengalami musibah yang menyebabkan kecacatan atau luka-luka yang berat, tidak akan terbayang bagaimana rasanya. Tapi buat kamu yang mengalami itu, yang entah sakit atau terluka, mengalami kecacatan sementara atau permanen, ya satu hal yang bisa kamu lakukan ya nomor satu, menerima itu semua dengan sabar. Dengan sabar, hanya tidak marah-marah, tidak ngambek. Menangis tidak apa-apa, tidak apa kau menangis, tapi jangan marah, jangan ngambek, jangan menyalahkan ini dan itu. Terima dengan sabar. Sakit yang kamu alami itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin gaya hidupmu, mungkin temperamenmu, atau mungkin ada gangguan dari orang lain. Itu bisa saja. Tapi yakinlah semua itu adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Orang mau jahatin kamu tidak akan bisa. Ada musibah, kamu akan selamat. Ada penyakit di dalam tubuh, kamu akan segera menyadari jika Tuhan tidak menginginkan kamu mengalami penyakit itu. Tapi kalau itu sudah kau alami, sudah kadung, ya terimalah itu sebagai hal yang memang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, bukan karena salahmu kemarin 2 hari yang lalu. Memang sudah garis hidupmu seperti itu. Terimalah dengan sabar. Sesuatu dalam hidup kita tidak bisa kita prediksi, walaupun kamu datang ke peramal atau orang sakti pun mereka mungkin bisa memberi gambaran, tapi tidak akan bisa secara pasti, secara gamblang. Ya kan? Pasti masih abu-abu. Jadi sadari, terima dengan ikhlas, sabar apa yang mesti kau jalani sekarang. Dan dengan sakitmu itu, Tuhan akan menunjukkan padamu siapa orang-orang di sekitarmu. Bagaimana orang-orang di sekitarmu? Siapa orang yang tulus padamu? Siapa orang yang tidak tulus padamu? Siapa yang tetap peduli padamu pada saat kondisimu seperti ini? Siapa yang segera berpaling ketika kamu seperti ini? Atau siapa yang pelan-pelan menghilang dari hidupmu ketika kamu dalam situasi terendah seperti ini? Ini adalah waktumu berkontemplasi, merenungkan kembali bagaimana sejatinya orang-orang di sekitarmu. Tapi bukan hanya untuk menilai orang-orang di sekitarmu, diri kamu juga kamu sadari, introspeksi juga, kekuranganku apa selama aku hidup ini. Karena kamu diberi penyakit itu kan tidak bisa ngapa-ngapain loh, hanya bisa berpikir, merasakan. Nah, saat itulah kesempatan kamu kontemplasi. Artinya kamu diberikan waktu yang sangat banyak dengan tidak melakukan apa-apa. Adalah untuk kamu berkontemplasi, koreksi diri sendiri, mengamati dirimu, merasakan dirimu, mengamati sekitarmu, mengamati apa yang mungkin dulu tidak pernah kamu perhatikan, yang tidak pernah kamu hiraukan. Mungkin Tuhan juga memanggilmu, menyiapkan
waktu yang banyak untukmu agar engkau selalu mengingat beliau. Karena selama kamu sehat, mungkin hanya pada hari-hari raya tertentu saja kamu ingat sembahyang menghadap beliau. Sehari-hari kamu lupa, hanya di pikiran aja ingat. Napak kamu untuk tunduk duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, kamu tidak pernah ingat, tidak punya waktu. Waktumu hanya untuk pekerjaan, hanya untuk senang-senang, hanya untuk kumpul-kumpul, hanya untuk menjaga kestabilan finansial. Kamu tidak ingat bahwa semua itu ada di bawah kendali Tuhan. Jangan kamu merasa hebat kalau Tuhan sudah berkehendak. Ya seperti sekarang, beliau mengambil semuanya. Kamu tidak bisa apa-apa. Bersama juga seperti kamu dalam keadaan ekonomi yang sulit, terpuruk, bangkrut, pailit. Kalau kamu sakit begini, stroke misalnya, ya kamu mengalami keduanya. Mengalami sakit dan mengalami kemerosotan ekonomi, karena pasti uang, hartamu habis untuk pengobatan dan untuk makan. Jangankan punya tabungan banyak, jangankan tidak punya tabungan banyak pun bisa habis. Banyak kasus orang puluhan tahun bekerja sukses, beli tanah, beli rumah, beli mobil, sakit 3 bulan sudah habis itu semua untuk biaya rumah sakit, pengobatan, dan untuk makan. Nah, kamu juga akan bisa lihat siapa yang masih mau dekat-dekat kamu, siapa yang masih mau membantu kamu, siapa yang masih mau berbagi denganmu, dan siapa yang mulai menghilang, mulai selalu bilang sibuk, tidak pernah menanyakan dirimu. Istilahnya, terbukalah topeng orang-orang di sekitarmu. Mana yang bertopeng, mana yang gak bertopeng, kamu akan tahu. Tapi bukan berarti kamu setelah mengetahui mereka, kamu jadi, aku benci dia, aku marah sama dia, dia begini sama aku benci. Tidak. Itu semua adalah proses pembelajaran yang diberikan, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk lebih dalam belajar dalam hidup ini, bahwa sejatinya hal-hal duniawi itu jangan selalu dinomorsatukan. Letakkanlah semua setelah engkau menomorsatukan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, selalulah minta izin, mohon restu, mohon perlindungan, mohon bimbingan dari Tuhan. Entah kau mau makan, mau tidur, mau bepergian, mau bekerja, mau mengikuti acara, apapun. Bahkan kau mau cuma sekedar membuka YouTube, melihat-lihat video-video di sana pun, kamu mohon perlindungan Tuhan agar yang ditampilkan di layarmu itu adalah informasi-informasi yang benar, yang penting, dan yang bisa membantu dirimu. Bukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang palsu. Selalu itu. Dan juga selalu ucapkan terima kasih setelah apapun yang kau lakukan itu berhasil, kamu lalui dengan selamat. Walaupun mungkin kalau bekerja atau usaha, hasil secara materi tidak begitu banyak, tapi tetaplah kamu mengucapkan terima kasih. Setidaknya kamu masih selamat dalam menjalani hidupmu sehari ini.
satu hari ini kamu masih bisa kembali ke rumah dari perjalanan jauh dengan selamat. Kamu masih punya makanan untuk dimakan, atau kamu tidak punya makanan, kamu masih punya air untuk kau minum. Syukurilah semuanya. Jangan berkecil hati. Baiklah teman-teman, untuk yang sedang sakit atau yang sedang terpuruk, selalulah pelajari itu semua agar hikmahnya bisa kamu ambil, agar kamu tidak putus asa dalam menghadapi hidup, tapi sebaliknya kamu semakin asyik mengulik apa perjalanan hidupmu ini, apa saja yang ada di hidupmu ini. Oke teman-teman, semoga videoku bisa membantu. Selamat sore, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.